Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Yola Winanda. Kali ini kita akan mengerjakan sebuah soal dari akuntansi keuangan lanjutan 1. Bagaimana soalnya? Yuk kita simak, jangan kemana-mana ya, ikutin terus. Nah, ini soalnya. Ilustrasi komprehensif. PT Pandawa telah melakukan pembelian 80% saham PT Satria pada 1 Januari 2015 dengan harga 800 juta. Pada tanggal tersebut, nilai wajar kepentingan non-pengendali sebesar 200 juta, sehingga total nilai wajar PT Satria adalah 1 miliar. Nilai aset bersih PT Satria pada 1 Januari 2015 sebesar 800 juta. Perhitungan diferensial dari akuisisi PT Pandawa terhadap PT Satria dapat ditunjukkan melalui perhitungan berikut ini. Nilai akuisisi oleh PT Pandawa ditambah nilai wajar kepentingan non-pengendali sebesar 1 miliar. Nilai buku aset bersih PT Satria saham biasanya 500 juta, saldo labanya 300 juta. Totalnya jadinya 800 juta. Diferensial antara nilai wajar dan nilai buku yaitu 200 juta, dari mana dari 1 miliar dikurang 800 juta tadi. Kemudian diferensial yang disebabkan oleh perbedaan antara nilai wajar dan nilai buku beberapa aset PT Satria sebesar 150 juta, sedangkan sisanya merupakan goodwill. Nih perinciannya ya teman-teman. Ada persediaan 25 juta, tanah 75 juta, bangunan 50 juta, itu semua hasilnya 150 juta. Dan sisanya dimasukkan ke goodwill yaitu 50 juta. Ini neraca saldo ya teman-teman, bisa dilihat per 31 Desember 2015. Ini akunnya, yang ini PT Pandawa debit kredit dan PT Satrianya juga ya teman-teman. Ini dari soal, tunggu sebentar. Nah ini lanjutannya. Dan teman-teman, kita bisa dapatkan juga informasi tambahan di mana itu berguna untuk menjawab soal berikutnya. Itu yang pertama, selama 2015 PT Satria melaporkan perolehan laba bersih sebesar 400 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 100 juta. Yang kedua, dalam penjualan PT Pandawa tahun 2015, terdapat penjualan kepada PT Satria sebesar 400 juta dengan beban pokok penjualan sebesar 250 juta sampai 31 Desember 2015. Persediaan tersebut baru terjual 40% teman-teman. Kemudian yang ketiga, dalam penjualan PT Satria tahun 2015, terdapat penjualan kepada PT Pandawa sebesar 200 juta dengan beban pokok penjualan sebesar 80 juta sampai 31 Desember 2015. Persediaan tersebut belum terjual seluruhnya. Yang keempat, pada bulan Desember 2015, PT Pandawa menyewakan peralatan kepada PT Satria. Atas jasa tersebut, PT Satria harus membayar biaya sebesar 26 juta sampai akhir 2015. PT Satria belum melakukan pembayaran. Pada 1 Januari 2015, PT Pandawa menjual tanah kepada PT Satria dengan harga 650 juta. Tanah tersebut dibeli PT Pandawa 5 tahun yang lalu dengan harga 625 juta teman-teman. Kemudian yang terakhir, pada 31 Desember 2015, PT Satria menjual peralatan kepada PT Pandawa dengan harga 140 juta. PT Satria sudah menggunakan peralatan tersebut selama 3 tahun dan kemungkinan peralatan tersebut masih digunakan 5 tahun lagi. Peralatan tersebut diperoleh PT Satria pada harga 240 dan diperkirakan nilai aset pada akhir masa penggunaan adalah 0. PT Pandawa dan PT Satria menggunakan metode yang sama dalam menyusutkan peralatan, yaitu metode garis lurus. Kemudian teman-teman, kita akan masuk ke prosedur konsolidasian tahun 2015, pencatatan PT Pandawa 2015. PT Pandawa mencatat investasinya di PT Satria dengan menggunakan metode ekuitas. Maka pencatatan yang dibuat PT Pandawa selama tahun 2015 adalah sebagai berikut. 1 Januari 2015, investasi pada PT Satria 800 juta. Itu di debit dan kas 800 juta itu di kredit. Pada tanggal 31 Desember 2015, investasi
investasi pada PT Satria 320 juta itu di debit, dan bagian laba atas PT Satria itu 320 juta itu di kredit ya. Itu dia mencatat bagian PT Pandawa atas laba bersih PT Satria. Dari mana 320 juta? Dari 400 juta dikali 80%. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2015 kasnya 80 juta itu di debit, dan investasi pada PT Satria 80 juta itu di kredit. Itu dari mana dapatnya? Dari 100 juta dikali 80%, teman-teman. Karena persediaan yang menyebabkan munculnya diferensial pada tanggal akuisisi seluruhnya terjual, maka diferensial sebesar 25 juta seluruhnya diamortisasi, sedangkan bangunan memiliki sisa umur manfaat bangunan tersebut adalah 10 tahun, sehingga diferensial akan diamortisasi selama 10 tahun. Nilai amortisasi tiap tahunnya adalah 5 juta. Dari mana 5 juta? Dari 50 juta dibagi 10 tahun, dan 2015 tidak terdapat penurunan nilai atas goodwill, sehingga amortisasi diferensial yang harus dicatat untuk tahun 2015 sebesar 30 juta. Dari mana datangnya? Dari 25 juta ditambah 5 juta tadi, teman-teman. Sehingga 31 Desember 2015 kita catat bagian laba atas PT 30 juta di kredit, terus investasi pada PT Satria 30 juta di kredit. Di situ kita catat amortisasi diferensialnya ya, 30 juta dikali 80%. Atas transaksi penjualan persediaan pada PT Pandawa ke PT Satria, PT Pandawa memperoleh keuntungan sebesar 150 juta. Dari mana datangnya ya? Dari 400 juta dikurang 250 juta. Sampai akhir 2015, persediaan tersebut baru terjual sebesar 40%, teman-teman. Sehingga terdapat keuntungan yang belum terrealisasi sebesar 90 juta. Dari mana datangnya? Dari 150 juta dikali 60%. Atas keuntungan yang belum terrealisasi tersebut, maka PT Pandawa membuat pencatatan berikut. 31 Desember 2015, dia mencatat keuntungan transaksi hulu penjualan persediaan yang belum terrealisasi, yaitu 150 juta dikali 60%. Bagian laba atas PT Satria 90 juta di debit, dan investasi pada PT Satria 90 juta di kredit. Atas transaksi penjualan persediaan dari PT Satria ke induknya, PT Satria memperoleh keuntungan sebesar 120 juta. Dapatnya dari 200 juta dikurang 80 juta. Sampai akhir 2015, seluruh persediaan tersebut belum terjual, sehingga seluruh keuntungan belum terrealisasi. Karena transaksi ini merupakan transaksi hilir, maka PT Pandawa akan mencatat sebesar bagian kepemilikannya saja. Berikut pencatatan yang dibuat oleh PT Pandawa. 31 Desember 2015, ia mencatat keuntungan transaksi hilir penjualan persediaan yang belum terrealisasi, yaitu 120 juta dikali 80%, dan jurnalnya bagian laba atas PT Satria 96 juta itu di debit, dan investasi pada PT Satria itu di kredit. PT Pandawa memperoleh keuntungan sebesar 25 juta. Dapatnya dari informasi tambahan tadi, teman-teman. Kita bisa lihat ada 650 juta dikurang 625 juta atas penjualan tanah ke entitas anaknya. Tanah tersebut masih dimiliki oleh PT Satria sampai akhir 2015, sehingga seluruh keuntungan belum terrealisasi. Berikut pencatatannya yang dibuat oleh PT Pandawa. 31 Desember 2015, bagian laba atas PT Satria 25 juta di debit, investasi pada PT Satria 25 juta di kredit. Pada 31 Desember 2015, PT Satria menjual peralatannya kepada PT Pandawa. Pada tanggal penjualan, nilai tercatat peralatan tersebut adalah 150 juta. Dari mana dapatnya? Dari 240 juta dikurang 90 juta. Harga jual tersebut adalah 140 juta, sehingga PT Satria membukukan kerugian penjualan peralatan sebesar 10 juta rupiah. Karena transaksi ini merupakan transaksi hilir, maka PT Pandawa akan mencatat sebesar bagian kepemilikannya saja. Pencatatan yang akan dibuat PT Pandawa akan menambah saldo investasi pada PT Satria dan bagian laba atas PT Satria, karena transaksi penjualan peralatan tersebut menyebabkan kerugian.
Dan ini adalah pencatatan yang dibuat oleh PT Pandawa. Investasi pada PT Satria 8 juta di debit dan bagian laba atas PT Satria 8 juta di kredit. Dapatnya dari 10 juta dikali 80%. Nah, ini adalah buku besar investasi pada PT Satria. Ada akuisisinya 800 juta, laba bersihnya 320 juta, kemudian dividen 80 juta, amortisasi diferensial 24 juta, keuntungan belum terrealisasinya ada 90 juta, 96 juta, dan 25 juta. Kemudian kerugian belum terrealisasinya 8 juta. Maka di situ totalnya 813 juta. Dapatnya dari yang kotak bagian kanan itu kita tambah, kemudian kotak yang bagian kiri itu kita kurangi. Dapatlah dia 813 juta. Kemudian bagian laba atas PT Satria. Laba bersih 320 juta. Amortisasi diferensialnya 24 juta, keuntungan yang belum terrealisasi 90 juta, 96 juta, dan 25 juta. Kemudian kerugian belum terrealisasinya juga 8 juta. Di sana dapatlah totalnya 93 juta, di mana laba bersih ditambah kerugian, kemudian dikurang amortisasi keuntungan yang belum terrealisasi. Nah, ini adalah jurnal eliminasi dari perhitungan nilai aset bersih PT Pandawa dan bagian PT Satria dan kepentingan non-pengendali atas aset bersih. Kita bisa lihat ya teman-teman, itu saldo awal PT Pandawanya 80%, kepentingan non-pengendalinya 20%, saham biasa. Terus ada saldo laba. Dari mana dia 640 juta dapatnya? Dari saham biasa 500 juta ditambah saldo laba 300 juta dikali 80%, dapatlah dia 640 juta. Begitu juga dengan kepentingan non pengendali, di mana 500 ditambah 300 dikali 20%, dapatlah 160 juta. Kemudian dapatlah saldo akhirnya yang telah ditertera di situ ya teman-teman. Kemudian yang kita cari tadi yang di atas, kita masukkan juga ke dalam ini jurnal eliminasi, sampailah dia mendapatkan saldo akhir yang telah disesuaikan. Dan ini dia jurnal eliminasi 22E, merupakan jurnal eliminasi dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Pandawa. Kemudian kita bisa lihat nih, ada saham biasa 500 juta, saldo laba 300 juta, bagian laba atas PT Satria 117 juta, bagian laba kepentingan non pengendali 58 juta, dividen diumumkan 100 juta, investasi pada PT Satria 677 juta, dan kepentingan non pengendali 198 juta. Kemudian teman-teman, kita akan masuk lagi ke ini dia. Berikut adalah schedule perhitungan saldo diferensial selama tahun 2015. Di sana ada saldo awal dan amortisasi. PT Pandawa 80%, terus kepentingan non pengendalinya 20%. Kemudian ada persediaan tanah, bangunan, akumulasi penyusutan, dan goodwill. Itu saldo awal PT Pandawanya 160 juta. Dari mana hasilnya itu? Kok bisa segitu sih? Dari 200 juta dikali 80%, dapatlah dia hasilnya 160 juta. Dan begitu juga dengan kepentingan non pengendali, 20% dikali 200 juta, dapatlah 40 juta. Sedangkan persediaan tanah, bangunan, dan itu telah dirincikan sebelumnya ya teman-teman, itu dapatlah dia hasilnya 136 juta, terus 34 juta, kemudian di tanahnya ada 75 juta, 50 juta. Itu teman-teman ya, pada PT Pandawa 80% ditambah kepentingan non pengendali 20% itu pokoknya hasilnya harus sama dengan persediaan tanah, bangunan, dan akumulasi penyusutan dan goodwill ya teman-teman. Kemudian ada jurnal eliminasi yang harus dibuat untuk amortisasi diferensialnya sebagai berikut. 23E, beban pokok penjualan 25 juta, beban penyusutan 5 juta, tanah 75 juta, bangunan 50 juta, goodwill 50 juta. Bagian laba atas PT Satria 24 juta, bagian laba kepentingan non pengendali 6 juta, akumulasi penyusutan 5 juta, investasi pada PT Satria 136 juta, dan kepentingan non pengendali 34 juta itu di kredit, yang tadinya di debit ya teman-teman. Kemudian persediaan yang diperoleh PT Satria dari
dari PT Pandawa baru terjual sebesar 40%. Tadi ada di informasi tambahan ya teman-teman, kita bisa lihat lagi nanti di sana. Sehingga terdapat keuntungan atas penjualan yang belum terrealisasi. Jurnal eliminasi yang dibuatnya sebagai berikut ini ya teman-teman. 24E penjualan 400 juta di debit dan beban pokok penjualan 310 juta, persediaan 90 juta itu di kredit. Sedangkan persediaan yang diperoleh PT Pandawa dan dari PT Satria belum terjual seluruhnya di akhir 2015. Sehingga keuntungannya belum dapat diakui dalam laporan keuangan konsolidasian. Dan ini jurnal eliminasi 25E penjualannya 200 juta di debit dan beban pokok penjualan 800 juta. Persediaannya 120 juta itu di kredit. Atas pemberian jasa sewa oleh PT Pandawa ke PT Satria harus dibuat jurnal untuk mengeliminasi pendapatan sewa dan beban sewa, serta utang piutang yang disebabkan oleh transaksi tersebut. Dan begini jurnalnya teman-teman, pendapatan sewa 26 juta, beban sewa 26 juta, itu di debit dan di kredit ya. Kemudian 27E, utang usaha 26 juta dan piutang usaha 26 juta. Penjualan tanah ke PT Satria menimbulkan keuntungan sebesar 25 juta. Keuntungan tersebut harus dieliminasi karena sampai akhir 2015 tanah itu masih milik PT Satria. Dan beginilah jurnal eliminasinya. Transaksi hilir penjualan peralatan menyebabkan PT Satria membukukan kerugian sebesar 10 juta. Kerugian tersebut terrealisasi sebagian pada tahun 2015 sehingga jurnal eliminasinya seperti ini teman-teman. 29E peralatannya 100 juta, kerugian penjualan peralatan 10 juta, akumulasi penyusutannya 90 juta. Itu di debit dan di kredit ya teman-teman. Kemudian apalagi ini? Ini dia teman-teman. Setelah kita cari semuanya tadi, kita akan menyusunnya di kertas kerja konsolidasiannya 2015. Nah, di kertas kerja itu ada nama akun, kemudian perusahaan induk dan perusahaan anak, dan jurnal eliminasinya tadi. Kemudian ada konsolidasiannya. Di sana kita memakai laporan laba rugi, kemudian ada penjualan, pendapatan sewa, keuntungan, dan kerugian. Di sana juga ada beban-bebannya ya teman-teman, semua bebannya ada di sana. Kita juga mendapatkan laba bersih konsolidasiannya seperti yang telah tertera di slide ini. Teman-teman bisa lihat. Oh iya teman-teman, kita menempatkan posisinya sesuai debit kreditnya ya pada jurnal eliminasi. Situ kita susun, jangan sampai salah. Kemudian kita juga memakai laporan perubahan saldo laba. Di sana kita akan mendapatkan saldo laba akhirnya seperti yang tertera di video ini. Kita juga memasukkan laporan posisi keuangan ya teman-teman. Di sana ada kas, ada piutang, persediaan, tanah, bangunan, dan lain sebagainya. Dan dapatlah kita total asetnya sebesar 6.938 juta itu di PT Pandawa, sedangkan di PT Satria 1.100 juta. Di jurnal eliminasinya di debitnya 275 juta, terus di kreditnya 1.169 juta. Kemudian konsolidasiannya 13.034 juta teman-teman. Setelah itu kita masukkan utang usaha, utang bank, saham biasa, saldo labanya, dan kepentingan non pengendali. Dan dapatlah liabilitas dan ekuitasnya sebesar 12.088 juta itu di PT Pandawa, 1.840 juta di PT Satria, 1.682 juta itu di debit jurnal eliminasi, dan 788 juta itu di kredit jurnal eliminasi, dan konsolidasiannya 13.034 juta teman-teman. Dan akhirnya balance ya, total aset konsolidasiannya juga 13 miliar ya teman-teman. Alhamdulillah akhirnya selesai juga teman-teman. Sekarang kita harus semangat ya teman-teman dalam mengerjakan soal-soal yang seperti ini, dan kita juga harus lebih teliti lagi kalau mengerjakan soal seperti ini. Maaf ya teman-teman ketika ada kata-kata yang kurang dimengerti dan juga bicara saya kurang dipahami dan masih agak berbelit-belit. Karena di sini kita sama-sama belajar teman-teman. Saya belajar
kalian juga belajar. Kita sama-sama belajar teman-teman untuk menjadi lebih baik lagi. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua. Jika ada perkataan yang salah, mohon dimaafkan ya teman-teman, karena saya juga belajar di sini. Kita sama-sama belajar. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.